Selamat sore Kang Ming, apa kabar? Baik, sehat. Terima kasih ya atas bincang UMKM-nya kali ini. Kenapa terinspirasi ingin mengembangkan rempah-rempah nih sebagai bisnis UMKM-nya, Kang? Ya, pertama memang itu tuh awalnya nyari yang nggak banyak digarap gitu ya. Terus memang senang juga sejarah gitu tentang martabat rempah-rempah dan lain sebagainya. Akhirnya ya oke lah gitu. Bisa nggak nih kita olah sebagai produk gitu, produk yang bisa dikonsumsi. Awalnya sih memang sulit banget gitu ya, tapi lama kelamaan akhirnya kita punya beberapa produk yang bisa dikatakan terima sama masyarakat. Akhirnya terus berjalan lah sampai sekarang gitu. Ininya tuh awalnya memang sulit banget, apa sih ini gitu. Karena kan sekarang tuh gelombangnya masih di kopi ya, kalau minuman gitu, kopi betul. Dan kalau misalkan minumannya boba atau apa gitu kayak gitu. Nah ini keluar kayak minuman sehat nih gitu, agak kikuk ya awalnya, tapi alhamdulillah dengan doa dan dakwah kita bisa melalui tahap itu. Boleh diceritakan Mas nih suka dukanya menjalankan bisnis pahem besi nih? Suka duka ya. Sukanya itu memang saya hobi menelisik gitu, menelisik apa yang dulu pernah ada, terus sekarang itu nggak ada gitu di situ. Dan memang ini prosesnya ada 3 sih, temuan, ramuan, sama jamuan. 3 temuan itu proses penelitian rempahnya ke daerah-daerah misalkan yang beririsan dengan rempah-rempah itu sendiri gitu. Akhirnya habis penelitian lalu kita proses penggarapan jadi produk, eksperimen, memutuskan produk apa yang dikeluarin gitu. Hingga tahap terakhir itu perjamuan, yaitu proses presentasi atau distribusi. Bagaimana kita mampu memasarkannya gitu. Akhirnya 3 proses itu yang saya anggap sukanya itu di awalnya itu saya bertemu banyak orang lah gitu, bahkan orang-orang yang anggaplah profesor dan lain sebagainya saya ketemu dalam penelitian itu. Kalau ngomongin dukanya ya itu saya harus terus-terusan sampai detik ini harus terus mengedukasi teman-teman yang lain gitu untuk bahwa ada nih menu baru yang sebenarnya kita butuhkan oleh tubuh kita gitu. Dan saya pikir ini enak, nikmat lah dengan rasa yang udah di secara apa ya, kita coba eksperimen menemukan kayak bunga, rempah dan rimbang itu disatuin sampai akhirnya jadi memunculkan rasa yang enak gitu, nggak sepahit yang dibayangkan sebenarnya. Berarti ketika memulai usaha ini ada proses riset ya, penelitian ya, riset, termasuk tes ke pasar ya, seperti apa gitu rasanya gitu. Nah untuk memulai bisnis itu strategi apa sih yang dilakukan oleh Kang Ming? Awalnya tuh kita nyoba di skena seni rupa sebenarnya kan. Jadi kita coba mencoba pola, kita bikin GSRB namanya itu. Gerakan seni rupa bisnis. Itu saya pikir cukup mendobrak cepat ya gitu. Tiba-tiba saya diundang di Museum Nasional gitu untuk memamerkan hasil riset dan produk jadinya misalnya. Dan itu secara tidak langsung kita udah serap branding brandnya, udah langsung dikenal orang gitu dari gerakan seni itu. Dan memang basicnya lingkungan saya itu orang-orang seni rupa lah gitu. Jadi strateginya kita memakai medium seni rupa untuk mengkampanyekan rempah sehat ya. Selama 3 tahun ini pasar menerima nggak sih, Kang?
pada awalnya kikuk dan aneh gitu ya pada awalnya gitu. Tapi kita terus dengan pola komunikasi, dengan pola-pola konten-konten zaman sekarang gitu di medsos gitu. Alhamdulillah akhirnya menjadi kebutuhan karena apalagi kemarin pas pandemi ya gitu, sebetulnya itu tuh secara tidak langsung mengedukasi masyarakat untuk kembali lagi ke konsumsi kayak dulu gitu, ngeburu jahe, kunyit, temulawak. Nah itu cukup membantu. Dan setelah pasca pandemi itu lucunya ada tuh tren baru yang disebut remaja jompo. Remaja jompo. Jadi anak-anak milenial itu nyaris kayak jompo gitu, banyak dikit-dikit pegel, dikit-dikit masuk angin gitu-gitu. Tua sebelum waktunya. Iya. Nah, pada akhirnya dengan bentuk outlet dulu tuh menjadi buruan anak-anak muda gitu. Jadi dia nongkrong tapi dia minumnya minum yang sehat sesuai dengan keluhannya gitu. Aku sakit badan, kita buatkan gitu. Artinya sebenarnya target marketnya tidak hanya orang tua ya. Pasarnya apa sekarang lebih banyak Kalau anak saya muda? misalnya anak muda, karena kalau orang tua itu sudah sudah otomatis pasti butuh. Ya. Makanya dari awal juga ini harus anak muda nih yang 35 ke bawah lah, 35 ke bawah. Dan yang respon yang ini tuh perempuan justru. Perempuan. Nah, ini produk wedang angin tuh banyak di ini Dikonsumsi oleh perempuan. iya gitu. Jadi ya umuran segitulah, 35 sampai 20 itu konsumsi itu. Meskipun dalam hal ini kan nggak begitu belum sebesar gitu, masih bertumbuh lah gitu. Beriring jalan mulut ke mulut dari campaign yang kita lakuin, alhamdulillah keterimalah produk hasil ziarah rempah namanya itu. Kalau kita mengunjungi misalnya ini Borobudur nih irisan kuat banget nih sama rempah-rempah, kita datengin, kita mecahin resep yang dulu pernah ada tapi sekarang udah nggak dipakai, kita datengin, akhirnya jadi produk, dicoba di otak-atik sampai akhirnya oke, ini enak nih, baru launching terus gitu aja. Oke, dari selama 3 tahun ini ada berapa varian produk, Mas? Kalau yang dikemas itu ada 10 varian. Jadi dari 10 itu hasil dari ziarah rempah tadi, hasil penelitian ke daerah-daerah seperti Jogja, Magelang, Bali, terus Banten kayak gitu, sampai Cirebon gitu. Dan ke-10-nya itu memiliki keunggulan masing-masing sebenarnya, memiliki manfaat lah bahasanya gitu, memiliki manfaatnya masing-masing. Jadi sebenarnya rempah-rempah tiap daerah itu punya keunikan tersendiri ya? Punya keunikan kan, iya. Dan beda-beda campuran-campurannya tuh, meskipun ya bahan dasarnya mah itu aja, cuman dari komposisi, dari campuran-campuran itu beda-beda. Sebentar, berarti misalnya nih Mas Ming datang ke Bali nih, di situ kan ada rempah-rempah. Artinya kan Mas Ming mencoba merasakan nih rempah itu seperti apa di situ ya, di Bali itu. Nah baru si rempah itu dibawa ke Majalengka terus diolah gitu ya. Iya. Jadi sebenarnya cita rasa di Bali dengan di Majalengka itu beda. Beda. Bukan copy paste ya, bukan ya? Bukan. Oh. Jadi ada kayak basicnya, misalnya gini. Saya tuh residensi di Bali misalkan kemarin tuh sebulan. Di Bali itu ternyata rempah itu ada yang namanya basi genep. Jadi apapun makanannya itu dia tuh bumbunya itu basi genep. Yaitu jahe, kunyit dan lain sebagainya. Nah, tantangannya itu adalah bagaimana caranya saya membuat produk yang berlawanan dengan itu. Dia makanan, udah saya minum aja nih.
bikinlah, ada beberapa yang terlibat juga kayak tokoh masyarakat, terus masyarakat itu sendiri, sampai tokoh-tokoh agama dan lain sebagainya, sampai tabib bahkan dilibatin. Ternyata setelah digali itu dia tuh keluar ingatan-ingatan, oh iya bapak saya dulu ketika flu itu pakai ini nih, kita kumpulin info-info itu gitu, lalu akhirnya kita coba ngeramunya nih gitu, ngeramu dapat misalkan udah secara basic udah nih gitu, ya udah. Nah habis dari itu tuh sebelum kita pulang tuh oke, ini bisa di hasil riset ini bisa dikonsumsi secara umum oleh masyarakat, tapi saya mau bawa nih hasil ini untuk dikomersilkan misalnya. Oke, iya, bawa baru di sini nih diolah lagi, nyari campuran-campuran yang kayak bunga-bungaan yang tambah seger lah gitu. Jadi semuanya itu rimpang, rempah, bunga-bungaan sama dedaunan lah. Itu komposisinya hampir mirip seperti itu. Oke, berarti itu perjalanannya panjang banget ya untuk ngeluarin satu varian produk. Iya, itu risetnya lama sekali ya. Sukanya di situ sih sebenarnya. Lingkungan saya memang kebanyakan di situ. Lingkungannya gitu. Ya itu di JAP itu kan lingkungan. Jadi secara tidak langsung saya terpengaruh secara pola pikir, secara perilaku dan lain sebagainya. Jadi membuat sesuatu tuh memang harus dirunut tuh. Kalau ini kita harus dari sini dulu nih, baru ke ujung misalnya gitu. Jadi ada tahapan-tahapan yang memang harus dilalui secara, yaitu bisa disebutnya otomatis juga gitu. Target Mas Ming ke depan itu apa sih dengan produk rempah-rempah ini? Targetnya sih saya sekarang memang udah waktunya gitu berpikir secara serius gitu ya, untuk menangani secara profesional dalam ranah bisnisnya sebenarnya gitu. Makanya kita benar-benar serius bikin rumah produksi untuk distribusiin di Indonesia lah gitu. Indonesia? Ya, di Indonesia itu dulu gitu. Oke, boleh tahu sekarang omset berapa Mas sebulan? Omset sekarang tuh berapa ya? Paling kurang lebih 25 sampai 30. 30. Kalau digabungin ya dari yang di Jakarta misalnya Cirebon, lebih malah. Lebih. Berarti semua produksi ada di sini? Ya, kalau bahan baku di sini. Bahan baku kayak misalkan di Cirebon tuh di sini di supply-nya di sini. Kayak di sini berarti di Cirebon itu hanya toko lah ya. Ya. Tapi respon dari anak-anak milenial seperti apa Mas dengan adanya wedang laut atau wedang rempah-rempah? Karena jujur aja kalau saya lihat anak-anak milenial lebih suka yang lagi ngehit nih. Misalnya minuman X gitu. Ya. Tapi ini jadul banget gitu. Gimana meyakinkan ke anak milenial itu? Makanya dari konsep awal kita mutusin buat outlet tuh, kita buat serupa dengan suasana-suasana kayak gini, kedai kopi gini gitu, dengan perlakuan ala-ala kafe lah gitu. Hingga akhirnya dia nggak sungkan gitu, minimal datang aja dulu gitu ya. Awalnya memang malu-malu gitu untuk berkeluh kesah misalkan, saya pengen ramuan buat ini dong, pegal-pegal misalkan gitu. Awalnya malu-malu, tapi karena udah sering datang akhirnya ya udah mereka oke nih gitu, kayak nongkrong biasa akhirnya. Berarti sebenarnya yang dirubah itu adalah pola pemasaran ya. Iya. Kalau zaman dulu itu kayak bawa jamu keliling, atau misalnya ada depot jamu ya yang jualan jamu. Kalau ini bagaimana caranya jamu itu dibawa ke dalam suasana yang anak-anak muda suka nongkrong ya. Salah satunya adalah di kafe. Jadi jamu ada di kafe lah seperti itu. Itu ya? Iya. Dan itu responnya oke ya? Oke. Ini oke. Untuk di Majalengka juga udah sering banget tuh malah anak muda gitu yang orang-orang tua aja yang tersisih malu, wah ini anak muda gitu. Akhirnya ada jam-jamnya gitu, akhirnya mah orang tua jam misalkan
jam habis maghrib nih sampai isya udah nggak lama kalau orang-orang tua mah gitu, udah minum cabut. Tapi kalau anak muda kan sambil nongkrong, sambil ngobrol-ngobrol sama teman-temannya, bahkan sampai malam lah. Sebentar, itu unik juga nih. Artinya sebenarnya ada dua pasar nih, pasar orang tua, manula lah ibaratnya, dan anak muda. Berarti dua pasar itu hal yang berbeda timingnya, waktunya ya. Iya. Anak muda jam berapa, orang tua jam berapa. Mereka memilih sendiri atau memang ditentukan? Nggak ditentukan. Jadi kayak dia mungkin dia melihat juga ya, setiap di sini udah banyak anak muda nih, udah no kursi. Dia datang habis maghrib kosong, nemuin sendiri situasinya gitu. Berarti respon dari teman-teman milenial pun oke ya dengan Rempah Embasi ini ya? Ya, cukup oke lah, cukup responnya baik gitu dan nerima gitu. Cuman memang itu tadi ya, ada waktu-waktunya. Jadi waktu itu sebenarnya akan ngikutin misalnya jam sekian orang-orang tua, mungkin nanti yang anak muda datangnya jam sekian gitu. Iya, karena kan kalau orang tua kan sok ngajak istrinya sama anaknya tuh kadang-kadang berisik ya kalau anak muda tuh ngobrol-ngobrol, jadi kurang nyaman aja gitu. Jadi mereka nyari-nyari waktu yang kosong gitu. Ternyata habis maghrib waktu yang pas nih tuh buat datang ngerempah tuh. Produk ini yang paling banyak dicari ya, itu biasanya varian apa, Mas? Yang wedang laut sama wedang hujan, wedang angin sama bulan, 4 tuh yang paling ini. Sebenarnya ada apa ya, kayak bikin kategori kayak ini wedang bumi. Kita namanya dari unsur-unsur bumi, misalkan wedang laut, pantai, gunung, dan sungai dan lain sebagainya gitu. Ada unsur langit kayak angin gitu ya, hujan, terus ada surya gitu. Gitu-gitu sih, biar cuman sebenarnya dari hasil temuan tadi, jar rempah tadi, kayak wedang angin ini kita temuin itu di Majalengka, karena kota angin, kata kuncinya kita coba cari, pasti ada resep tertentu yang buat persiapan datang musim angin nih, bulan-bulan ini. Ternyata ada dulu-dulunya tuh. Kita bikin wedang angin, jadilah wedang angin gitu. Itu buat masuk angin maksudnya? Masuk angin gitu. Oh. Terus ini wedang bulan buat datang bulan, gitu-gitu. Oh. Jadi sebenarnya bukan hanya sekedar nama ya, tapi nama itu membawa arti ya? Ya bisa lah, bisa gitu. Dan itu lebih ke khasiat ya, misalnya wedang bulan untuk yang datang bulan, wedang laut untuk apa ini? Wedang ya, meskipun nggak semua ya, wedang laut tuh karena memang perwujudannya semi biru ya, biru keungu-unguan gitu, dan secara khasiat tuh bisa membuat orang apa ya, relaksasi lah, bisa membantu memperbaiki suasana hati gitu, kayak kita ngelihat laut kayak gitu sebenarnya. Wah, bener-bener penuh makna nih, Mas. Kayak kalau kita ke laut kan, aduh seneng banget kan gitu ya, seneng banget gitu. Ya udahlah, wedang laut gitu dengan simbol-simbol kayak kapal-kapal gitu. Sebenarnya jadi apa ya, memunculkan banyak pertanyaan, kayak itu secara nggak langsung itu pola komunikasi gitu. Jadi ini apaan sih gitu. Nah, kesempatan saya nih untuk menjelasin gitu, sampai ke akar-akarnya. Misalnya ini wedang laut, nah ini tuh kamu bisa nih pakai ini gitu, minum ini gitu, karena ada ini sampai gitunya. Dari nama-nama ini kan orang tuh pasti bertanya, itu kebanyakan pasti bertanya gitu. Kayak Akang aja kan, ini apaan sih gitu, kok aneh banget gitu ya wedang laut. Mana ada gitu ya wedang laut itu. Akhirnya jadi pola di bridging buat komunikasi ke konsumen akhirnya mah gitu. Yang belum kecapai sampai saat ini tuh, saya pengen kayak bikin vending mesin gitu. Jadi setiap ruang publik, boleh katakan kayak di stasiun gitu, stasiun kota misalkan, saya punya vending mesin satu gitu, dan di dalamnya produk-produk Rempah Embasi kayak gitu, bentuk kayak showcase kulkas gitu. Jadi udah main digital kayak, jadi orang bisa
bisa QRIS lah atau apa gitu, dia ambil sendiri ya gitu. Jadi itu cukup cukup praktis ya, kebayangnya sekarang praktis gitu, dan bisa menjamu siapapun gitu di tengah-tengah kesibukan lulu lalang dia gitu, kayak di stasiun atau di mana lah, di ruang-ruang publik gitu. Nah, untuk target market tadi kan seluruh Indonesia, kira-kira berapa omset nanti yang akan ditargetkan, Mas? Ya beberapa ini aja sih, kayak misalkan Bali gitu ya, Bali kayak Yogyakarta gitu. Terus kalau di ininya kayak Pekanbaru gitu, pengen ke arah-arah situ. Dan kita juga kemarin nyoba kayak bikin proyeksi pendapatan gitu sampai 5 tahun gitu ya. Target 5 tahun ke depan tuh 1M. 1M. 1M gitu setahun ya gitu ya. Iya. Dalam setahun gitu. Jadi dari misalkan tahun ini kita tuh di angka 300-an misalkan, tahun berikutnya bisa 400 terus, proyeksinya gitu sih, pengennya gitu. Yang nggak tahu ya itu kita bisa sesuai dengan dengan strategi marketing digital zaman sekarang juga, harus ngikutin itu juga sih. Tapi kalau dari sisi bahan baku nggak ada masalah ya, Mas? Nggak ada masalah, berlimpah gitu. Berlimpah. Kalau bahan baku mah itu. Dari sisi produksi pun nggak ada masalah? Nggak ada masalah gitu. Berarti yang perlu ditingkatkan adalah bagaimana mengembangkan pasar ya? Ya, itu sih sebenarnya. Ada kendala nggak? Ada beberapa sih, kita tuh lagi udah sadar butuh tim ya sekarang tuh gitu, karena dari awal tuh dilakukan hanya beberapa orang, itu berdua malahan gitu ya, berdua, sampai akhirnya sekarang tuh udah kebutuhannya harus ada yang mikirin strategi marketing online gitu, ada yang mikirin bikin konten buat medsos gitu-gitu, sampai harus ada yang khusus produksi gitu sih. Berarti SDM perlu ditambah ya? Perlu ya. Mungkin pesan ya buat teman-teman nih yang baru memulai bisnis, terutama teman-teman yang generasi milenial, apa Mas? Ya, ketika kita punya kreasi, punya ide gitu ya, jangan berakhir di tahapan produksi sebetulnya, karena ada tahapan-tahapan di mana kita bisa melalui sampai di distribusi akhirnya, dan itu sih ujungnya sebenarnya. Nah, proses kita meyakinkan masyarakat itu yang perlu perlu kegembiraan dan dilakukan senang hati sebenarnya, dan kemungkinan ya nggak bisa seinstan yang dipikirkan lah gitu. Lakukan aja sih ide-ide, lalu bikin produk-produk yang bisa menjadi pembeda gitu. Karena yang unik ya? Yang unik gitu. Karena kita tuh udah terlalu banyak ya, kalau misalnya ngomongin produk yang sama itu hampir, kalau ngomongin makanan hampir banyak banget yang sama gitu. Bahkan ini juga kan banyak banget sebenarnya kalau ngomongin Indonesia gitu. Tapi hanya sedikit gitu yang main-main di sini gitu. Mungkin cari itu sih, sebelum memutuskan riset dulu apa nih yang harus digarap, produk apa yang harus dibikin gitu. Jangan nanti banyak yang sama sehingga susah nyari pembedanya gitu. Itu aja.